Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitiara Dewi Cahyani Puluhulawa, kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum segi istilah. Kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Yang kedua, pengertian kurikulum secara umum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pengertian kurikulum secara etimologis. Kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu karir yang berarti pelari. Tujuan kurikulum. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Konsep kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan prosedur kerja. Tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau diterapkan atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Yang berikutnya, fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat mampu pendidikan yang dapat membantu pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Berikutnya, fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang berikutnya, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya.
serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang berikutnya, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memiliki program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.